Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking alamatul mahabbah. Tanda-tanda ni mahabbah. Demen marang jeng Nabi. Mahabbatuhu utawi demen ing demen iman liman maring wong ahabba kang demen ing man sapa an-nabiyyu jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah saking tanda-tanda ni cinta marang Kanjeng Nabi ya kudu cinta, kudu demen marang wong-wong sing dicintai Kanjeng Nabi. Tanda-tanda orang itu mencintai Nabi, dia juga harus mencintai orang-orang yang dicintai Nabi. Seperti para sahabat, ahlul bait Nabi, orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Ya. Jadi tidaklah orang itu mencintai Nabi tetapi mereka memusuhi sesama kaum muslimin. Memusuhi min ahlil qiblah, memusuhi orang-orang yang masih tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memusuhi orang-orang yang memuji Nabi, memusuhi orang-orang yang melantunkan qasidah, solawat yang berisikan doa, qasidah berisikan pujian-pujian, sanjungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak ada larangan. Wa manan wong huwa kang utaiman binasabi sebab nasab jeng Nabi, nasabin jeng Nabi. Baik itu orang-orang yang dicintai Nabi itu karena sebab nasab, au nisbati atau nisbatin jeng Nabi min ahli baitihi, atau au nisbatihi min ahli baitihi saking ahlu bait Nabi wa sahabatihi lan pira-pira sahabat Nabi, baik itu minal muhajirina nyatane saking pira-pira sahabat muhajirin wal ansor lan pira-pira sahabat ansor. Termasuk orang-orang yang dicintai Nabi adalah orang-orang yang para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, yaitu para sahabat Nabi yang ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Wal ansori lan pira-pira sahabat ansor. Sahabat ansor adalah penduduk asli Madinah. Jadi mereka mencontohkan para sahabat ini dari kalangan kaum muhajirin ataupun ansor. Kenapa disebut sebagai kaum sahabat ansor? Karena mereka adalah penolong orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah pindah dari Makkah ke Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak rasis. Jadi tidak ada istilah pribumi non pribumi. Hanya ada di negara ini yang koar-koar sebagai pecinta NKRI merasa dirinya paling Pancasilais. Ya, padahal mereka sendiri mulutnya rasis. Mereka mengklaim dirinya ini sebagai kelompok yang paling berhak atas negeri ini. Mereka anti Yaman, anti Arab, anti etnis. Ya. Jadi mereka sebenarnya musuh-musuh NKRI. Mereka ini sesungguhnya yang membuat negara ini tidak tentram, yang memecah belah persatuan. Kita punya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, bangsa Indonesia. Siapapun itu, dari suku manapun, dari agama apapun, ya, mau kulit berwarna apapun, selama mereka bangsa Indonesia, mereka adalah saudara kita. Mau pendatang, selama mereka ini sudah menjadi warga negara Indonesia, mereka adalah saudara kita. Apalagi sebagai kaum muslimin diikat dengan kalimat tauhid, itu diikat dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat iman. Jadi sekarang ini ada kiai, ada gus, ada tokoh yang mulutnya rasis, mulutnya memecah belah, mengajak umat untuk memusuhi orang-orang pendatang dari orang-orang yang keturunan dari Yaman, keturunan dari Arab. Tidaklah seperti itu kecuali orang-orang komunis, orang-orang yang hatinya busuk. Meskipun mereka kiai, berarti hatinya busuk, penuh dengan bangkai. Karena mengajarkan
untuk membenci sesama kaum muslimin. Tinggalkan kiai-kiai seperti itu. Sebagai warga Nahdliyin, kembalilah kepada ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kembali kepada ajaran-ajaran para masyayikh, ajaran-ajaran para pendiri Nahdlatul Ulama, kiai-kiai sepuh NU. Ya. Jangan sembarangan. NU ini adalah jamiah yang selalu mengajarkan persatuan, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mencintai sesama umat Islam, jangankan sesama kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang yang di luar Islam, kepada orang-orang kafir sekalipun, Islam mengajarkan untuk tidak memusuhi mereka selama mereka tidak memusuhi Islam. Jadi jangan tertipu dengan pakaian, dengan gelar. Jangan tertipu dengan istilah cinta NKRI, pembela pribumi. Ya. Mereka bukan membela pribumi, mereka sedang membela kepentingan mereka. Mereka sedang menjalankan tugas pekerjaan mereka, dibayar untuk memecah belah kaum muslimin. Kalau umat Islam dipecah, sesama warga negara, sesama rakyat Indonesia ini saling bunuh, lemahlah Indonesia ini, maka akan mudah dikuasai. Hati-hati, saudara-saudaraku semuanya. Mari kita jaga persatuan kita jaga kesatuan. Ya. Kita saling mencintai, saling melindungi sesama kaum muslimin. Pada khususnya dan pada umumnya kita saling menjaga, saling melindungi, saling mencintai, bersatu sesama anak bangsa, sesama warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah, kalau kita bersatu, Indonesia ini akan kuat. Kembali kepada dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah yang menukil sebuah hadis-hadis, karena isi kitab ini tentu saja Mbah Hasyim Asy'ari tidak menuliskan apa yang menjadi pikiran beliau sendiri, tetapi merujuk kepada hadis-hadis dan juga Al-Quran. Wa minha mahabbatuhu liman ahabban nabi wa man huwa bi nasabihi aw nisbatihi min ahli baitihi wa sahabatihi minal muhajirin wal ansori wa adawatu man, dan juga kita hanya boleh nyatroni atau memusuhi seseorang yang memang mencintai atau memusuhi para ahlul bait Nabi dan memusuhi para sahabat. Ya, wa adawatu man lan nyatroni utawa memusuhi ing wong adahum kang nyatroni kang musuhi sapa man ing ahlul bait dan para sahabatnya. Kita boleh memusuhi mereka. Mereka siapa? Mereka yang memusuhi ahlul bait Nabi dan memusuhi para sahabat. Wa bu'du man lan bendoni utawa ora seneng, benci kepada seorang abu godohum kang benci, kang bendoni sapa man ing ahlul bait, dan kita boleh membenci mereka siapa? Yaitu orang-orang yang membenci ahlul bait Nabi. Wasabahum, yang mereka juga membencinya dan bahkan misui, ya, mengatakan dengan menghujat ahlul bait Nabi. Kita boleh memusuhi mereka, kita boleh membenci mereka siapa? Orang-orang yang membenci dan mencaci maki terhadap ahlul bait Nabi dan para sahabat. Ya, maka hati-hati sekarang yang sedang bergelora, sedang berperan, yang sedang aktif di media-media sosial, propaganda mereka yaitu untuk mengajak membenci para sahabat, membenci para ahlul bait Nabi, membenci para ulama. Bahkan sudah terang-terangan mereka mendeklarasikan perang terhadap sesama kaum muslimin kepada ahlul bait Nabi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Wallahu a'lam bishawab.